kembaran dari iblis yang kafir ini. Jahat, tidak taat, maksiat, itu sebetulnya yang ngajak iblis, ya. Tapi karena itu semuanya menjauhkan orang dari Allah, maka perbuatannya itu adalah perbuatan setan. Apa setan? Jauh dari Allah. Ini pendapat, ya. Kalau dia setan itu makhluk sendiri, benar ada, di mana dia posisinya ketika di surga disuruh sujud. Sedangkan Allah tidak menjelaskan kata-kata setan. Yang Allah jelaskan hanya iblis. Ada di situ. Fasajadu illa iblis wa huwa syaitan. Enggak ada. Fasajadu illa iblis. Segitu saja Allah ciptakan. Maka tidak ada makhluk yang namanya setan. Yang ada iblis. Iblis ini ngajak orang untuk jauh kepada Allah. Maka perbuatannya ini disebut syaitan. Ya. Anehnya di Indonesia, aneh. Bukan jin, bukan iblis, bukan setan, yang ada kuntilanak. Tuh, Indonesia. Ada apa lagi? Pocong. Ada apa lagi? Genderuwo. Ada apa lagi? Kan kita ngomong itu, Pak. Al-Quran cuma bahas 4 tadi makhluk itu. Manusia, malaikat, jin, iblis. Mudah. Ya. Tapi ketika nyampe di Indonesia, mau lihat pocong, setan, pocong itu. Lah, dari mana jadi setan menjadi pocong? Hadisnya ada, Qurannya ada. Takut banget ya Rasulullah, kenapa ada setan? Genderuwo. Ini udah nyampe kemana nih? Nyampe ke Indonesia. Di Indonesia pun nama-nama daerahnya beda-beda. Kalau di Bali, yang sono ada leak, tuh leak katanya. Iya kan? Kalau di Sunda, juri. Coba hadis kagak, Quran kagak, juri. Juri ke hadisnya kagak, Quran kagak. Tapi dia ini itu setan. Dan yang lupa bahwa justru di manusia itu setan. Manusia, orangnya, bentuknya, tapi perbuatannya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya setiap nabi itu ada musuh. Musuhnya siapa? Al-jin wal ins. Oh, coba. Musuhnya nabi itu ada yang jin, ada yang manusia. Kok manusia bisa musuh nabi? Iya, badannya doang manusia, tapi perbuatannya perbuatan jin yang suka membangkang, maksiat, nggak ibadah itu, ya. Jadi terlalu luas Indonesia ini, ya. Coba dan setiap daerah pasti ada nama setan. Yang saya tahu nama setan itu cuma 8. Ada 8 nama setan. Nanti suatu saat saya akan bacakan 8 nama setan. Ini apa? Imam Ghazali mengarang kitab namanya Muraqil Ubudiyah. Di situ dijelasin, ya, ketika Rasulullah SAW melihat geroyokan jin, lu mau kemana? Ramai begini, ini namanya ini. Di Muraqil Ubudiyah ada tuh, ya. Jadi 8 nama setan yang penjelmaan dari jin ada 8. Setan yang ada di mulut orang, setan yang ada di pantat cewek, itu ada tuh
namanya zalambu. Ya. Jadi kalau cewek lewat itu rumahnya agak mau berpaling dia apa jauh, gaya duit. Kenapa sih lihat? Emang ada setannya di situ. Kita sewa kita ya, merokok dia. Ya. Ada yang setan di pasar, ada yang setan bocah kecil. Emang setan kerjaan khusus godain anak kecil ada gitu. Setan yang ada di baju, nempel di baju. Ya. Banyak orang tua kita dulu kalau menjemur udah maghrib jangan diangkat. Itu dulu. Karena ada setan yang nempel di baju itu, bawa masuk ke rumah. Dan sekarang orang nyucinya maghrib sekarang. Maghrib dinyuci. Saya lihat kawan maghrib jemurin cucian. Kalau maghrib jemurin cucian kapan keringnya? Ternyata ada setan yang nempel. Ada 8 tuh, ya. Setan yang godain kita wudhu, setan yang ada di kemaluan kita depan dan belakang, godain kita. Ini kencing bersih apa kagak? Itu ada departemen persetanan. Ada tuh, ya. Di makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan iblis itu ya jin yang pengen jadi makhluk biasa. Siapa? Iblis. Ada pendapat. Ini kalau diceritakan ada namanya makhluk yang bernama Ajajil. Ajajil itu di surga, tapi pengen menjadi penduduk dunia. Makhluk Allah, dia pengen ke dunia. Namanya Ajajil. Ya. Penafsiran ini kalau disepakati ulama nih. Ya. Jadi jin bernama Ajajil yang pengen turun ke dunia. Ternyata setelah turun ke dunia, terpincut sama dunia ini, justru dia beribadah. Nah itulah cikal bakal daripada setan itu, ya, makhluk Ajajil. Maka ketika Allah menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada yang ngomong ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dari mana info itu? Ketika Allah menciptakan malaikat, ketika Allah mau menciptakan Adam, ada yang konflik. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau mau menjadikan makhluk di dunia ini may yufsidu fiha, orang yang merusak, wa yasfiku dima, yang menumpahkan darah. Dari mana info itu? Padahal manusianya belum ada. Tapi kok ada malaikat yang komplain, seolah-olah mereka tahu. Ada jalu mayyubsidu biha wa yusbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah mentasbih, memujimu. Kenapa mau ciptain orang? Nabi Adam. Komplainan itu dari mana? Malaikat itu komplain dari mana? Karena ada makhluk Allah yang diturunkan ke dunia, kemudian mereka nggak ibadah, namanya Ajajil. Kerjanya itu tuh, bunuh-bunuhan, ribut, berantem dan lain sebagainya. Sebelum Adam diciptakan. Jadi bukan tanpa ada bukti. Tapi Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Manusia aku ciptakan, malaikat inni a'lamu, aku lebih tahu. Karena yang dia lihat oleh malaikat Ajajil, yang kerjaannya kayak gitu, yang diturunkan dari surga ke dunia, tapi
Bukan perbuatan surga yang dilakukan setelah sampai dunia, justru kafir kepada Allah. Itulah makhluk bernama Azrail yang oleh malaikat dikomplainin oleh Allah, ngapain kau menciptakan makhluk lain? Aku sudah mensucikan setuju padamu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu banyak manusia yang soleh. Aku lebih tahu begitu istilahnya. Ya. Nah ini ada jin yang soleh, jin yang beriman akhlak. Ada jin yang kafir. Nah bagian yang menjadi iblis yang diusir oleh Allah. Ya. Jadi kayak kita begini Pak, manusia kan kalau disuruh ngapa-ngapain ada yang ngerjain, ada yang enggak. Ya gitu. Iblis juga begitu. Ya. Ada yang ngerjain, ada yang kagak. Yang ngerjain tetap mereka beribadah, mereka soleh, maka sebutlah itu jin yang soleh. Banyak cerita, bahkan Rasulullah cerita yang paling terakhir yang redaksinya sumbernya dari Allah. Buktinya Nabi bikin masjid jin di apa? Ya dekat Madinah, perbatasan Madinah. Masjid jin. Kalau yang masjid al-jin, ya kalau pada pergi umroh atau haji bisa ya sampai ke situ. Ya. Yang orang mau kasapa ya yang berjamaah di situ, bukan hanya orang. Kenapa? Wal istihamu biha li taqriri lamma uriya al-hakim an Jabir qara'a alaina Rasulullah. Karena Rasul pernah membaca surat ini. Qara'a alaina Rasulullah membacakan kepada kami surat al-jin, surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, hatta khatmaha, sampai Rasul hatamin ini surat Ar-Rahman, Al Quran, terus dibaca. Summa qala mali arakum sukutan lil jin. Aku tidak melihat jin itu sukutan, pada diem, pada nunduk ketika Nabi membaca surat Ar-Rahman. Raddan ma qara'tu alaihim hadhihi al-ayah min marratin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa kali kan kalimat ini diulangi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu jin nunduk, jin yang mana? Jin yang beriman. Nunduk dia dengerin Rasulullah baca. Bahkan kalau ketika Rasul selesai membaca surat ini, mereka berkata, para jin itu berkata, la wala bisyai'in min ni'matik rabbana naqzibu balakal hamd. Setelah dibacain surat Ar-Rahman, wala bisyai'in min ni'amika, tidak ada sesuatu dari nikmatmu ya Allah. Rabbana, kata jin itu, Rabbana nukadzibu falakal hamd, tidak ada yang bisa kami dustakan. Tidak ada yang bisa kami dustakan. Falakal hamdu, hanya kepada Allah segala puji. Jin ketika dibacain surat Ar-Rahman oleh Nabi patuh. Bukti kalau jin ada, itu di Quran ada apa? Surat Al-Jin. Ya memang ada, juga tidak tampak, tidak kelihatan. Sekali-kali Pak, gua nggak percaya sama jin misalkan, ya silakan. Ya. Selentik kan kuping kita. Saya mau, gua ada. Saya jalan sama orang di depan saya nggak kenal tuh orang. Ya tempatnya saya nggak sebutkan, tapi kalau saya sebutkan itu tempat kasihan nanti kalah. Di Sentul.
tiba-tiba itu dia lagi jalan bener-bener Pak, mubrak aja ke sawah. Saya nggak sebutin tempat tadi, nanti Bapak kesianan tuh dia punya perusahaan gitu. Ceritanya hari Sabtu lah pengen makan gitu. Lah kecebur di sawah. Kan apa galengan ya. Lah saya angkat ya. Ada apa Pak? Saya didorongin dah. Lah jalanan sama sama gua. Lempeng pinggirnya sawah sama. Lah apa bilang dia? Pulang ke sawah. Lah kok ada? Kalaupun licin dia jatuh, saya jatuh. Kalaupun misalkan apa bahasa Betawinya ngejeblok kakinya karena ada, nah itu rata goblok. Kalau mau jatuh ya dia jatuh, gue juga jatuh. Pas saya bantuin saya angkat, kenapa Pak? Saya didorongin. Ngaku dia, saya udah didorongin Pak. Emang Bapak ngapa? Baru ketemu. Saya dari tadi ini di tempat seorang Muhammad sih mau ngaji dia. Yang mau makan aja di situ. Ya. Dijorokin, berarti masuk itu ada di situ. Ya. Gue nggak dijorokin. Wah teman-teman gue nih nggak dijorokin, bukan enak aja. Nggak usil kayak gitu. Ya. Jadi diusilin mahal, diusilin. Jadi memperdaya manusia itulah tujuan mereka. Dengan cara apa memperdaya manusia? Mudah agar kita jauh dari Allah, agar kita beribadah, agar kita percaya. Yang percaya kita harus percaya ada jin, percaya dalam artian itu makhluk Allah ada. Bukan percaya yang beriman. Mereka nggak mungkin bakal beriman, tapi godain kita. Ya. Wahana berjana, abajan wahwa iblis, mimma nar. Iblis itu diciptakan dari api, min marijin. Tapi marij, apa marij itu? Api. Kan api itu ada barahnya, itu ya. Api itu hidup kan ada barahnya, bawah tuh. Ada yang tengahnya api, ada ujungnya. Diciptakan jin itu min marijin, dari marij, api yang lembut, api yang ujung. Min marijin min nar wa lahbuhal khalis min dukhan. Intinya, lihat kalau yang ujung, biasanya yang ujung itu kalau api kita lihat ujung itu biasanya warnanya biru ujung. Dari apa? Yang benar-benar panas itu. Dari api yang benar-benar panas. Ya, dari barahnya. Mimma rijin minna. Allah ciptakan itu dari api dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, api entar dia masuk neraka. Neraka isinya api. Api sama-sama ketemu api, enak dong dia, enggak terasa panas. Nah, orang pada ngomong begitu. Kan ada yang ngomong gitu. Jin setan dari api. Nah kita dari tanah begini. Kalau masuk ke dalam neraka, ya gosok. Nah setan jin mau diciptain dari api. Dalam neraka isinya api. Nah dia nggak keluar dong. Ada yang mau begitu orang. Ya, itu nanya buat ilmu, apa nanya ngetes, apa nanya apa ya orang kayak gitu ya. Namanya orang nanya. Manusia yang tukang nanya, ya. Nah, dijawab, jawabannya nggak usah dijawab. Emang kenapa itu jin di neraka nggak kepanasan? Ya jangan ngomong begitu. Pegang aja tangannya,
pipinya. Itu orang yang nanya begitu tampar pipinya. Tampar pipinya. Wah. Habis ditampar pipinya dia ngomong, sakit. Tangan gua dari apa? Dari kulit. Pipi lu dari apa? Dari kulit. Gua tampar kulit ketemu kulit. Sakit gak? Oh sakit. Sampai bau bekas misalkan. Api ketemu api. Lah kulit ketemu kulit sakit. Api ketemu api. Nah, kita mikirnya kan badan kita ketemu api yang panas. Lah badannya jin, badannya iblis ketemu api, lah sama-sama api, nggak panas dong. Nah, tangan ketemu tangan aja panas, tuh sakit. Bagaimana api ketemu api? Tetap sakit. Api ketemu api. Dengan kudratillah itu, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ini saya menjelaskan ini dulu di fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dari segi bahasa dan lain sebagainya, sampai kenapa diulangi 37 ya. Ya betul. Diulang-ulang sama Allah kata-kata itu, ya. Apa artinya Allah mengulang-ulang kata-kata tersebut? Bagaimana sebetulnya siapul kalam dari fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namun pada pagi hari ini ada makhluk yang Allah ciptakan, pertama manusia, yang kedua setan, yang ketiga jin, yang keempat iblis, yang kelima malaikat. Tapi ada ciptaan dari yang awal menjadi makhluk yang lain. Ya. Ini tafsiran para ulama. Kita jadi ilmu silakan, mau bertanya silakan, jadi ilmu pengetahuan, ya. Tapi setelah itu tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Mau ngapain kita? Wah, setan dari apa sih? Gue pengen tahu. Ngapain ngomong gitu? Kalau udah tahu ngapain? Ya, ini adalah merupakan bagian dari pelajaran manusia bahwa makhluk Allah ada yang beriman dan ada yang kafir. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan ya, sampai akhirat tetap kita dalam keadaan iman dan muslim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma